الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Pembahasan kita masih di muqaddimah di firman Allah Ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah memerintahkan. Perhatikan di sini Allah tidak mengatakan wa qadha Allahu. Allah tidak berfirman wa qadha Allahu, tapi wa qadha rabbuka. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tauhid ar-rububiyah, tauhid ar-rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Rabbuka di sini tauhid ar-rububiyah. Ya, itu di antara faedah. Jadi kenapa Allah tidak mengatakan wa qada Allahu tapi diganti dengan wa qada rabbuka? Maka maknanya berarti di situ masuk di dalamnya apa? Tauhid al-uluhiyah. Berarti kaidahnya tauhid al-uluhiyah sudah mengandung tauhid rububiyah, dan tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Kemudian telah kita bahas pada pembahasan yang lalu faedah dari ayatnya. Sampai mana kemarin? Al-makna al-ijmali. Dah usah, enggak ada sinyal. Bagus sinyalnya antum. Baik. Taib, al-makna al-ijmali lil ayah. Makna secara global terhadap ayat tadi. Al-ikhbaru anna Allah subhanahu wa ta'ala, al-ikhbar pengkabaran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wasa ala al-sunni rusulihi, memerintahkan dan mewasiatkan. Wasiat di sini maksudnya tadi apa? Mewajibkan melalui lisan al-sun. Ini jamak, melalui lisan-lisan para rasulnya, an yu'bada wahdahu duna ma siwahu, agar Allah diibadahi semata tanpa beribadah kepada selainnya. Nah, wa an yuhsina al-waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li. Dan Allah memerintahkan, setelah memerintahkan beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah, Allah perintahkan yang kedua untuk berbuat baik seorang anak kepada kedua orang tuanya dengan perbuatan kebaikan, baik dengan al-qaul atau dengan al-fi'il. Nah, maka berbakti kepada orang tua, berbuat baik itu dengan ucapan yang lemah lembut dan juga dengan perbuatan. Ada dua.
ya, dengan ucapan yang menyenangkan dan dengan perbuatan. Dan di sini ada faedah para jemaah sekalian yang besar yang perlu kita catat faedah ini, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dalam banyak ayat antara hak Allah dengan hak siapa? Makhluk. Itu faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini. Ketika Allah menyebutkan haknya Dia, Allah menyebutkan juga hak makhluk. Seperti dalam ayat yang nanti akan kita baca berikutnya, Al-An'am, ya, yaitu agar beribadah kepada Allah lalu berbuat baik kepada orang tua. Dan itu banyak dalam ayat Al-Quran seperti itu. Jadi faedahnya di sini apa? Menunjukkan kemurahan Allah ketika menyebutkan hak Dia, Allah gandengkan dengan hak siapa? Makhluk. Apalagi nanti di dalam ayat selanjutnya nanti akan ada hukuk al-asyrah, hak-hak yang 10. Setelah menyebutkan hak Allah disebutkan hak makhluk. Hak tetangga, hak istri, sahib, kemudian hak yatim, hak miskin. Setelah Allah menyebutkan hak Dia, ya. Dan ini banyak dalam ayat Al-Quran. Contohnya apalagi di surah Al-An'am dari 151. Contoh lain lagi jemaah, ketika Allah menyebut solat haknya siapa ini? Hak Allah. Allah menyebut diiringi dengan apa? Ketika Allah menyebut solat itu hak Allah, Allah iringi dengan hak makhluk. Apa itu? Zakat. Ketika Allah menyebutkan solat, Allah sebutkan zakat. Dan solat haknya Allah, sementara zakat haknya makhluk, yang miskin, yang fakir, ya. Dan banyak ayat-ayat semacam ini di dalam Al-Quran, termasuk pada ayat yang kita baca tadi, ya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, ya. Lalu kata Syekh, wala yusi'a ilaihima, dan jangan berbuat buruk kepada keduanya, li'annahuma alladzani qama bitarbiyatihi, karena sesungguhnya kedua orang tualah yang telah menegakkan bitarbiyatihi, mengurus mendidik pendidikan kita anak-anak, fi hali sigharihi wa dha'fihi, pada saat kecil dan pada saat lemah. Orang tua kita dengan sepenuh jiwanya, ya, mendidik anak-anak, mengurus anak-anaknya, hatta qawiya washtadda, sampai akhirnya anak-anaknya itu kuat dan sampai anak-anaknya itu besar atau dewasa. Baik. Lalu apa kaitan ayat ini dengan bab? Saya kira jelas ya kawan ya. Ketika Allah memerintahkan yang paling pertama adalah tauhid, lalu Allah sebutkan perintah setelah tauhid yaitu berbuat baik kepada orang tua. Jadi di sini munasabatul ayat lil bab, kaitan ayat dengan bab apa? Anna tauhid huwa akadul huquq. Bahwasanya tauhid adalah merupakan hak yang paling akad itu yang paling penting, ya, yang paling penting. Wa aujabul wajibati, dan kewajiban yang paling wajib karena Allah letakkan di pertama kali dalam banyak ayat. Li'anna Allah bada'a bihi fil ayat, karena Allah letakkan pertama kali dalam ayat. Wala yubtada'u illa bil ahammi fal aham, dan tidaklah didahulukan kecuali menunjukkan kepada hal yang lebih penting di antara yang penting. Ya, jadi kesimpulannya ayat ini dibawakan oleh muallif di mana ingin menunjukkan kalau tauhid adalah kewajiban pertama kepada anak manusia. Kewajiban pertama kepada anak manusia. Taib, ma yustafadu minal ayat. Apa yang bisa kita ambil dari ayat berupa faedah atau pelajaran? Yang pertama, awalan anna tauhid huwa awal ma amara Allah bihi minal wajibat. Bahwasanya tauhid dia adalah perkara yang paling pertama
Allah wajibkan. Ya. Wa huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abdi, dan dia adalah hak, ya, di antara hak-hak yang wajib ditunaikan atas hamba. Sanian ma fi kalimat la ilaha illallah. Faedah yang kedua adalah apa yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu minan nafi wal isbat, berupa penafian dan penetapan. Ini bukan tauhid kalau sekedar menafikan, bukan tauhid pula kalau sekedar menetapkan. Misalnya orang mengatakan Tuhan yang disembah itu Allah, itu bukan tauhid. Ya, aku menyembah Allah, itu bukan tauhid. Karena bisa jadi dia juga menyembah selain Allah. Atau mengatakan tiada ilah yang wajib disembah, itu bukan tauhid, bahkan itu kekufuran, ateis namanya. Tidak ada ilah yang disembah, ateis berarti. Maka tauhid itu hakikatnya apa kaidahnya kemarin? Haqiqatut tauhid al-jam'u bainan nafyi wal isbat. Ya. Perhatikan ikhwan, ada dua cabang dari kaidah ini nanti. Pertama kaidahnya apa? Haqiqatut tauhid al-jam'u bainal nafyi wal isbat. Hakikat tauhid adalah apa? Penggabungan antara penafian dan penetapan. Lalu yang kedua, taqdimun nafyi minal isbat. Taqdim an-nafyi minal isbat, yaitu mendahulukan penafian daripada penetapan. Mana yang didahulukan? Penafian dulu atau penetapan dulu? Penafian. Dalam banyak ayat di Quran dalilnya. Contoh la ilaha illallah. Ilallah dulu atau la ilaha dulu? Ilallah la ilaha. Penafian didahulukan ya kawan. Seperti wa man yakfur, penafian dulu, wa may yakfur bitaghuti, lalu ditetapkan penetapan baru, wa yu'min billah. Dalam asma wa sifat apa yang didahulukan? Penafian juga. Laisa kamislihi dulu, baru wa huwa samiul basir. Penafian didahulukan karena kaidahnya at-takhliyah qabla at-tahliyah. Takhliyah qabla at-tahliyah. Cuci muka sebelum pakai bedak. Pakai bedak dulu? Pakai bedak sudah cuci muka, hilang bedaknya. Jadi pembersihan dulu, penafian dulu, baru perhiasan. At-takhliyah itu kotoran. Jadi membuang kotoran didahulukan. Maka dakwah ahli sunnah adalah dakwah at-tasfiyah wa at-tarbiyah, pembersihan. Dibersihkan dari kesyirikan, umat itu dibersihkan dari kebid'ahan. Makanya memang benar yang suka dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong syirik, ya Wahabi, ya benar, karena memang dakwah mereka ke situ. Membersihkan umat dari kesyirikan, dari kebid'ahan, menyeru kepada sunnah, menyeru kepada tauhid. Ya. Karena ayatnya pun wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Taib. Jadi kata beliau, ma fi kalimat la ilaha illallah minan nafi wal isbat. Fa fiha dalilun, maka di dalam kalimat tersebut dalil ala anna tauhid la yakumu illa ala nafi wal isbat. Maksudnya tauhid tidak tegak kecuali dengan penafian dan penetapan. Dalam semua tauhid ya ikhwan, baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Dan juga dalam asma wa sifat, ketika kita menafikan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan, sifat yang tidak pantas bagi Allah, kita wajib menetapkan lawannya ikhwan. Tidak boleh hanya sekedar Allah tidak bodoh, Allah tidak tidur. Itu kan sifat-sifat salbiyah. Tidak boleh sekedar mengatakan Allah tidak bodoh, tidak tidur, tapi wajib untuk menetapkan lawannya, yaitu apa? Kesempurnaan ilmunya Allah. Lalu Allah tidak tidur karena sempurnanya apa? Sifat qayyumiyahnya Allah. Qayyumiyah itu ngurus makhluknya. Enggak pernah Allah tidur karena Allah sempurna dalam mengurusi makhluknya.
Bahwa kalau Allah tidur, makhluknya mau celaka dibiarkan. Atau makhluknya berbuat maksiat, Allahnya tidak tahu sedang tidur. Ini musibah. Jadi menetapkan sifat Allah dan menafikan sifat Allah itu sama kaidahnya ya dalam tauhid-tauhid yang lain. Jadi apa yang didahulukan? Penafian yang didahulukan. Taib. Dan dalam banyak ayat Al-Quran ketika Allah memerintahkan untuk beribadah, Allah larang berbuat syirik. Ya, nah itu di situ juga dapat kaidah di situ. Apa kaidahnya? Perintah terhadap sesuatu menunjukkan larangan terhadap lawannya. Perintah terhadap sesuatu berarti menunjukkan larangan terhadap lawannya. Perintah tauhid berarti larangan berbuat syirik. Perintah ikut sunnah berarti larangan berbuat bid'ah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Berikutnya salisan yang ketiga mana tadi? Taib. Ya, wal isbati yakni nafil ibadah amma siwallah wa isbatiha lillahi ta'ala kama sabaqa. Yakni dalam kurung ada menafikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkannya hanya bagi Allah kama sabaqa sebagaimana yang telah berlalu. Baik, salisan yang ketiga. Azamatu haqqil walidaini haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi jalla wa ala. Agungnya, besarnya hak siapa? Orang tua. Ya. Maka manusia terhormat setelah Rasul ya adalah orang tua kita. Nah, kecuali bagi wanita setelah menikah jemaah. Bagi wanita setelah menikah yang agung bagi dia untuk dia berbuat baik adalah suaminya. Makanya ikhwan antum para suami ketika menikah itu berarti maknanya istri antum itu sudah putus dengan orang tuanya, sehingga kita bertanggung jawab penuh segala halnya, termasuk kasih sayangnya yang dulu ditimang-timang sama orang tuanya, apalagi anak semata wayang ya, ditimang-timang cantik lagi misalnya. Itu kan sayang betul ketika kita bawa ke rumah kita lalu kita jadikan ya yakni orang-orang yang seperti tahanan dan semisalnya, itu tidak diperbolehkan. Jadi kita harus menjaga betul, merawatnya, kasih sayangnya, termasuk nafkahnya. Bahkan bisa jadi mungkin dulu waktu sama orang tuanya makannya enak-enak, waktu sama kita mungkin maka kita curahkan dengan kasih sayang. Ya, karena kitanya miskin mungkin makanya jadi berkurang. Dulu di kasur yang empuk di orang tuanya, lalu kawin sama kita yang miskin, kurang dari sisi materinya, maka kita penuhi dengan kasih sayang. Ya. Taib. Jadi besar sekali hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Azamatu haqqil walidaini haitsu atafa haqqahuma. Besarnya hak kedua orang tua haitsu di mana atafa digabungkan oleh Allah atau digandengkan, bukan digabung ya, atafa itu digandengkan oleh Allah hak keduanya atas hak Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fil martabati tsaniyah, dan penyebutannya itu kedudukannya kedua kan setelah hak Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, terus ke siapa? Yang kedua langsung wa bil walidaini ihsana. Dan yang ajaibnya ikhwan, itu bukan dalam satu ayat penyebutan seperti itu, termasuk nanti yang kedua ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Perintah syukur kepada aku kata Allah, lalu kepada kedua orang tua. Ini luar biasa para jemaah. Kalau kita tahu ya hakikat besarnya hak orang tua di sini, demi Allah ya kawan, kita tidak akan sanggup untuk mendurhakai orang tua karena saking besarnya hak mereka. Ya. Wong amalan yang paling baik, yang paling afdal adalah idkhalus surur ala kulli muslim, ala kulli qalbi muslim. Amalan yang paling utama adalah membahagiakan kepada setiap hatinya orang Islam. Bayangkan orang Islam
kita gembirakan, kita senangkan. Demikian amalan yang paling utama. Bagaimana pula kalau yang dibahagiakan hatinya siapa? Orang tua. Maka kita harus utamakan mereka lebih daripada teman kita, saudara-saudara kita yang lain. Orang tua kita, bahagiakan mereka. Ya. Rabi'an, yang keempat, wujubul ihsani ilal walidaini bijami' anwa'il ihsan. Wajib berbuat baik kepada kedua orang tua dengan semua bentuk-bentuk kebaikan. Dan bakti kepada orang tua ketika masih hidup dan juga ketika sudah meninggal. Kalau masih hidup dengan apa? Bakti kepada orang tua dengan ucapan yang membuat dia senang, ucapan yang lemah lembut membuat dia senang. Yang kedua dengan membantu, berkhidmat, melayani kebutuhannya. Yang ketiga dengan memberi nafkah. Dan jangan perhitungan ya kawan, memberi nafkah orang tua. Ya, apalagi sampai orang tua pinjam duit sama kita, jangan sampai pinjam duit begitu. Butuh semampu kita diberi. Ya. Lalu kalau setelah meninggal bentuk baktinya bagaimana? Yang pertama tentu dengan menyolatkan dan mendoakan, ini pasti. Yang keduanya dengan cara menziarahi orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita yang telah meninggal. Yang paling pertama kerabatnya, yang kedua teman-temannya, teman akrabnya itu dicintai oleh orang tua kita, diziarahi. Yani kita berbuat baik kepada teman akrab orang tua kita, apalagi kerabatnya, termasuk bibi-bibi kita, termasuk paman-paman kita, ya, atau orang yang dicintai oleh orang tua kita. Nah, dan melunaskan utang piutangnya, baik utang secara syariat berupa amalan ibadah, nadar misalnya, atau utang secara utang-utang materi seperti uang dan yang semisalnya. Nah, li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Ya. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak dikhususkan dengan satu macam, ya, tanpa macam-macam yang lainnya. Yani artinya umum, semua kebaikan. Makanya nanti bentuk kebaikan kepada orang tua itu adalah tergantung uruf adat. Selama manusia memandang itu baik, itulah bentuk bakti kepada orang tua. Termasuk cium tangan misalnya. Kalau di sebuah daerah, di sebuah negeri, di sebuah kampung, ya, kalau cium tangan itu dianggap suatu hal yang baik, bentuk kebaikan, maka itulah bakti kepada orang tua, cium tangan. Ada yang cium kepala, lain lagi, dan seterusnya. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Taib. Khamisan, tahrim uquqil walidain, haramnya durhaka kepada orang tua. Taib. Kita masuk kepada firman Allah yang ke-3. Ini dalil keberapa ini? Di bab muqaddimah ini. Keempat. Wa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Taib, al-ayah ini bacaannya bagaimana? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Al-ayah. Al-ayah. Ini bacaannya apa? Al-ayatu, al-ayata, atau al-ayati? Ayo. Kalau qauluhu sama qaulihi sudah dijelaskan kemarin ya. Kalau sejak awal kita qauluhu, maka seterusnya harus qauluhu. Kalau sejak awal kita waktu baca kitab ini qaulihi, berarti terus qaulihi. Baik, sekarang kita nemu al-ayah. Wa'budullaha, dan beribadalah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukannya dengannya sesuatu pun. Terus al-ayah. Ini bacanya apa? Al-ayah boleh dibaca al-ayatu, boleh dibaca al-ayata, boleh dibaca al-ayati. Ya. Ini kan ayat dipotong pada jemaah. Biasa orang kalau motong ayat lalu al-ayah katanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, al-ayah. Baik. Ini kalau al-ayati berarti bacaannya itu ada kalimat yang dibuang, yang tidak dicantumkan, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a titik-titik ila akhiril ayati. Berarti ayati dibaca al-ayati. Ya. Kalau dibaca al-ayatu, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
Hadihi al-ayah, inilah ayatnya. Hadihi al-ayatu. Kalau dibaca al-ayata, kalimat yang dibuangnya apa, kawan? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a titik-titik, dibaca al-ayata itu sebagai subjek, sebagai objek, berarti kata yang tidak tercantumnya takdirnya apa? Iqra hadhil ayah. Iqra hadhihi al-ayata. Intinya al-ayat ini adalah ada kalimat yang dibuang, tidak dicantumkan. Takdirnya tergantung. Bisa ayatu kalau takdirnya hadihi ya, atau hadihi al-ayatu, atau iqra hadihi al-ayata, atau ila akhiri al-ayati, tergantung. Baik. Ayat ini dinamakan, perhatikan jamaah, surah An-Nisa. Ayat berapa ini? Surah An-Nisa ayat yang ke berapa? 35. Oh, ayat 36 ya. An-Nisa 36 dinamakan ayatul huquq al-ashar. Ayatul huquqil ashari. Ayat al-huquq al-ashari. Ayat hak yang 10. Lihat di sini Allah telah menyebutkan hak Dia Allah, lalu Allah menyebutkan hak makhluk 10. Setelah Allah menyebutkan hak Dia, ya, Allah sebutkan hak makhluknya. Taib. Apa hak yang dimaksud yang 10? Yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu dia. Ya. Berarti hak Allah adamus syirki billah, tidak syirik kepada Allah. Satu. Hak yang kedua, hak orang tua, wal ihsan ilal walidain. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Lalu yang ketiga, wabidil qurba. Apa? Kerabat. Wal yatama. Yang keberapa yatama? 4. Wal masakin. Yang kelima, hak miskin. Wa jaridil qurba, tetangga dekat. Yang ketujuh, tetangga wal jaril junub, tetangga jauh. Lalu yang ke-8, wa sahibi bil jambi. Nah ini, teman dekat ini kata ulama bisa jadi memang teman dekat, teman akrab, bisa jadi sahibil jambi yang dimaksud adalah teman dekat, yang dimaksud teman satu ranjang. Siapa? Istri atau suami, pasangan. Maksudnya teman pasangan. Lalu wabni sabil. Ini hak yang ke-9. Ibnu Sabil. Ini orang yang bepergian musafir namun putus bekalnya di jalan, habis. Ya, kehabisan bekal. Itu juga berhak dapat zakat itu. Namun kayaknya di zaman sekarang agak susah ya mencari Ibnu Sabil, karena walaupun habis bekal dia punya ATM, tinggal ditransfer. Susah. Kalau zaman dulu itu jemaah bisa jadi orang sedang safar kehabisan bekal. Jadi Ibnu Sabil itu walaupun kaya raya bisa. Jadi Ibnu Sabil di zaman dulu bisa orang kaya namun habis bekalnya di jalan sedang safar. Iya kaya tapi kan di negerinya kaya itu. Di jalannya habis dia bekalnya. Itu kasih zakat itu. Atau kita berbuat baik. Terus yang ke-10, wa mamalakat aimanukum. Budak-budak atau hamba-hamba sahaya. Ya. Baik, jadi ayat ini, ikhwan bin azakumullah, segi pendalilan terhadap bab kita apa? Sama dengan ayat sebelumnya. Jadi Allah menjadikan hak Dia Allah yang paling pertama sebelum hak-hak yang lain. Ini berarti menunjukkan tauhid adalah hak yang paling harus diutamakan. Ya, itu yang dimaksud dalam ayat ini. Lalu sebelum kita baca penjelasan dari Syekh Fauzan hafizahullah, kita ambil juga di sini ada faedah ketika disebutkan syai'an di sini. Syai'an. Ya. Kalau antum belajar bahasa Arab, syai'an ini adalah bentuk nakirah. Ya, kata yang menunjukkan umum, syai'an. Tapi kalau asy-syai'a pakai al itu ma'rifat, berarti tidak umum. Tapi di sini syai'an. Ya. Maka syai'an di sini ada dua keumuman. Beribadalah kepada Allah dan jangan menyentuhkannya dengan sesuatu pun, syai'an. Di sini dua keumuman. Keumuman pertama, perhatikan,
keumuman jenis kesyirikannya. Yang pertama. Ini nanti ada dievaluasi insyaallah. Jadi pertanyaannya nanti, sebutkan keumuman pada lafaz syai'an. Keumumannya pada dua hal. Satu, keumuman pada kesyirikannya itu sendiri. Ya. Wala tusyriku bihi. Kesyirikannya itu sendiri umum, yaitu baik syirik apa? Syirik kecil ataupun juga syirik besar. Karena umum, bukan syirik besar saja, bukan syirik kecil saja. Juga baik syirik yang jelas atau jali ataupun syirik yang khafi. Karena syirik itu kan dulu sudah kita bahas. Syirik terbagi dua. Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil masing-masing ada yang zahir atau jali dan ada yang khafi, yang jelas dan ada yang samar. Yang jelas masing-masing ada dua. Syirik yang jelas pada perkataan atau syirik jali qauli, dan ada syirik jali pada perbuatan. Adapun syirik khafi, ada ndak qaul atau perbuatan syirik khafi? Yang ndak ada, namanya juga khafi, berarti hanya dalam. Kalau syirik jali kan perkataan dan perbuatan, lisan atau kita perbuat. Kalau syirik khafi pada apa terjadinya? Hati. Contohnya apa jemaah? Syirik besar yang khafi. Syirik besar yang khafi, contohnya apa? Kalau syirik kecil contohnya riya. Jadi riya itu syirik khafi. Ya. Nah, sekarang ingin contoh syirik besar yang khafi itu kayak apa? Besar loh, keluar dari Islam, batal syahadatnya. Kalau riya tidak membatalkan amalan yang dia campur dengan riya tersebut saja. Kalau yang besar ini tapi khafi dia. Apa contohnya? Ya riya juga, tapi riyanya riya munafikin. Ya kan? Kalau tadi riya yang syirik kecil, riyanya orang Islam, riyanya muslimin. Tapi yang syirik khafi besar, itu riyanya riya munafikin, nifak akbar, yang kata Allah innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Berarti nifak itu ada dua macam, nifak besar, nifak kecil. Jelas jemaah? Baik, contoh syirik besar jali fi'li. Contohnya apa? Syirik besar jali fi'li. Apa contohnya? Besar terus jali, ya kan? Terus fi'li jalinya. Ini perbuatan loh, dengan amalan perbuatan keluar dari Islam kan gampang. Apa contohnya? Sujud kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau sujud kepada berhala. Apalagi yang lain contohnya? Man dhabaha li ghairillahi faqad asyrak. Apa itu? Menyembelih. Ya, besar apa kecil syiriknya? Enggak ada menyembelih itu syirik kecil, enggak ada. Semua menyembelih itu syirik besar, jemaah. Ya. Karena memang para ulama khilaf tentang menyembelih. Definisi menyembelih syirik kecil itu yaitu dia menyembelih untuk Allah namun di tempat yang tidak ditetapkan oleh syariat. Lah sebagian ulama mengatakan itu bukan syirik, itu bid'ah namanya. Berkurban di kuburan Mbah Kromo, kurban 10 Zulhijjah benar, kurban atau akikah untuk anak yang baru lahir benar, namun dibawa kambingnya ke kuburannya Mbah Kromo, itu syirik. Sebagian ulama itu bukan syirik, wong dia untuk Allah nyembelihnya, tapi bid'ah karena menetapkan tempat yang tidak ditetapkan oleh syariat. Sama halnya orang yang sholat menghadap kuburan, apa itu syirik? Bukan, itu bid'ah. Makanya menyembelih untuk selain Allah itu tidak ada syirik kecilnya, semuanya syirik akbar jemaah. Dan itu dilakukan oleh banyak saudara-saudara kita dengan mengatasnamakan apa? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Ini sedekah laut, ada lagi sedekah bumi. Kalau sedekah laut menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, kalau sedekah bumi apa?
Nyembeli kepala kerbau, mendem kepala kerbau untuk tolak bala juga, sama saja. Nah, cuma bedanya antara dikubur dengan di larung saja, sama. Ya. Baik, contoh yang kedua, apa contoh syirik besar jali qauli? Roda angel ya contohnya. Sing cilik-cilik akeh syirik cilik ini. Apa cuma? Besar jali qauli. Ya. Berdoa lah, bersumpah itu syirik kecil ya Habib. Sumpah dengan nama selain Allah itu syirik kecil jali qauli. Syirik kecil. Apa contohnya kawan? Berdoa minta perlindungan kepada selain Allah, istighosa kepada selain Allah, itu kan mulut. Jelas? Baik. Syirik kecil jali qauli. Qauli dulu. Nah, ini kaidahnya syirik kecil jali dan qauli pada ucapan itu kaidahnya kawan, setiap ucapan-ucapan yang mensetarakan Allah dengan makhluk dengan kalimat waw, dengan kalimat dan, itu semuanya syirik kecil itu. Jelas? Yang syirik kecil pada yang zahir pada qauli adalah setiap mensetarakan ya Allah dengan makhluk dengan ucapannya. Seperti ucapan masya Allah wa syi'ta, laulallah wa anta. Harusnya jangan dengan waw, tapi dengan summa. Ini kemudian, jangan dan. Kalau tidak ada Allah dan kamu, aduh saya sudah mati. Misalnya, ini semua atas kehendak Allah dan kamu. Nah itu yang afdal ikhwan. Bentuk pensetaraan itu yang afdal itu adalah justru ada 3 tingkatan ya. Yang pertama mensetarakan dengan kalimat waw. Ini syirik kecil. Turun yang kedua mensetarakan Allah dengan kalimat, mensetarakan namun dengan kalimat, mensetarakan Allah dengan makhluk namun dengan kalimat apa? Summa. Summa, apa summa bahasa kitanya? Kemudian. Karena kalau summa tidak ada unsur pensetaraan, tapi dia hanya urutan. Dan yang ketiga ini yang paling afdal, tanpa menggandengkannya dengan makhluk. Yani atas kehendak Allah semata. Masya Allah wahdah. Itu yang afdal. Tapi kalaupun kita ingin mensejajarkan, menggandengkan dengan makhluk, boleh, namun dengan kalimat apa? Wawu atau summa? Summa, ya. Baik. Apalagi yang sudah ya? Oh, yang kecil jali fi'li. Ya, belum. Apa itu contohnya? Kecil syiriknya jali, nampak jelas jali itu atau zahir nampak, bukan khafi. Kalau khafi kan syirik kecil, khafi jelas riya. Ini jali nampak ya kecil syiriknya, lalu fi'li perbuatan bentuknya. Apa contohnya? Hah? La tatayur itu apa? Khafi ya kawan masuknya. Syirik kecil yang khafi. Karena tatayur itu menganggap. Kalau anggapan adanya di mana? Di lisan apa di perbuatan? Di hati kalau menganggap itu, meyakini. Meyakini burung ini bawa sial, itu kan di hati. Jadi tatayur itu syirik apa itu? Kelompoknya tatayur. Taib asgar, terus ojo khafi sih. Asgar jali ya asgar jali asgar khafi ya. Syirkun asgar jali syirkun asgar khafi. Aku yang mumet ya. Syirik asgar kecil terus khafi. Baik. Tatayur. Nah, yang dicontohkan tadi yang diminta apa? Kecil jali fi'li. Enak ono bagan ini enak, ono bagan nih. Apa contohnya kawan? Syirik kecil loh dalam perbuatan yang nampak kelihatan. Perbuatan. Apa contohnya? Ta'liqut tamaim. Ta'liq apa? Menggantungkan
tamaim, jimat-jimat. Ya. Besar apa kecil? Kecil hukum asalnya. Terus dohir ndak? Jali tidak? Jali. Wong kelihatan dong aku makan nang soto, warung soto. Ya bukan soto Banjar ya. Ada warung soto itu ditempel jelas sekali. Rata-rata warung-warung di Indonesia rata-rata pakai begituan jemaah. Ya. Warung-warung tak pakaian apa mesti ada di pojok-pojok yang ditampakkan jelas. Taib, perbuatan. Ya. Jelas dan juga fi'li perbuatan. Taib berarti syai'an dalam ayat ini ada dua keumuman di situ. Yang pertama keumuman di dalam kesyirikannya, baik besar atau kecil, baik jali ataupun khafi, baik fi'li ataupun qauli. Yang kedua umumun fil musyraki bihi. Jadi keumuman pada yang disekutukannya. Pada al-musyroknya. Yaitu apa ikhwan? Baik dia itu seorang nabi, baik dia itu seorang wali, baik dia pohon, baik dia batu, baik dia keris, baik Nyi Roro Kidul, wis sembarang wis. Pokoknya selain Allah. Jangan beranggapan loh kan yang disekutukannya nabi, yang disekutukannya malaikat, tetap saja syirik. Tidak ada bedanya antara menyekutukan nabi dengan menyekutukan selain nabi. Sama saja kesyirikan. Ya. Cuman kalau ditinjau keburukannya ya memang lebih buruk mana? Tetap ikhwan segala sesuatu ya walaupun keburukan ada tingkatan tetap. Tapi secara hukum sama tidak? Sama. Tapi masalah keburukan, buruk mana orang yang menyekutukan Allah dengan nabi dengan yang menyekutukan Allah dengan Nyi Roro Kidul? Lebih buruk Nyi Roro Kidul lah. Cuman tetap saja syirik gitu loh. Yahudi, Nasrani sama kafir-kafir yang lain, mana yang lebih afdol? Yahudi, Nasrani. Tapi tetap saja kafir gitu loh. Jelas enggak? Tetap saja kafir. Makanya para ulama memberikan kaidah dalam masalah ini. yakni syirkul mutaakhirin asyad minal syirkil mutaakhiri minal syirkil mutaqaddimin. Kesyirikan orang-orang belakangan itu lebih buruk daripada kesyirikan orang-orang dahulu. Ini syirik zaman kita sekarang nih lebih buruk daripada kesyirikan di zaman dahulu. Syirkul mutaakhirina asyaddu atau asyarru minasyirkil mutaqaddimin. Kesyirikan di zaman sekarang lebih buruk daripada kesyirikan di zaman dulu. Kenapa? Kalau zaman dulu mereka berbuat syirik hanya kepada orang-orang saleh, kepada nabi, kepada orang-orang saleh. Adapun zaman sekarang, subhanallah, ya, di zaman sekarang apa saja disembah selain Allah, ya, lebih buruk ya nih. Namun tetap hukumnya sama, yaitu syirik. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh hafizahullah ta'ala. La tusyriku, jangan berbuat syirik. Maknanya utruku asyirka, ini tinggalkan kesyirikan. Dan syirik kata Syekh wa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Dan syirik itu artinya taswiyatu, mensetarakan. Itu syirik. Dan ini definisi secara umum, ya. Mensetarakan selain Allah dengan Allah, mensetarakan Nyi Roro Kidul dengan Allah, itu supaya gampangnya. Mensetarakan Mbah Kromo dengan Allah. Dalam hal apa mensetarakannya? Fima huwa min khasaisillah, dalam semua yang menjadi kehususan Allah. Dan kehususan Allah 3, ikhwan. Kehususan Allah ada berapa? 3 saja. 1, kehususan dalam rububiyah. Yang kedua, kehususan dalam uluhiyah. Yang ketiga, kehususan dalam nama dan sifat. Jadi kalau ada mensetarakan dalam rububiyah, meyakini ada pencipta selain Allah, syirik tidak? Syirik dalam kehususan Allah, itu rububiyah. Jika meyakini adanya sembahan dan dia menyembah kepada suatu selain Allah, berarti syirik dalam uluhiyah. Kalau ada mensamakan Allah dengan makhluk dalam nama dan sifat, berarti dia syirik dalam
dalam nama dan sifat, dan istilahnya syirik dalam nama dan sifat itu disebutnya ilhad. Ya, syirik dalam nama dan sifat Allah itu disebutnya itu ilhad. Itu orang yang menyimpang. Orang yang menyimpang. Maka kalau orang yang menyimpang dalam rububiyah itu langsung vonisnya syirik, keluar dari Islam. Orang yang menyimpang dalam uluhiyah vonisnya syirik, keluar dari Islam. Tapi orang yang menyimpang dalam nama dan sifat belum tentu syirik, tapi hanya bid'ah saja. Seperti penyimpangan-penyimpangan kaum Mu'attilah, kaum Muharrifah, mereka banyak muslimin ya yang mengingkari sifat Allah atau menyamakan. Baik, siapa ikhwan di antara firqah yang paling banyak menyerupakan Allah dengan makhluk? Kalau Jahmiyah kan apa jelas ya, mengingkari kalau Jahmiyah sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Sekarang loh yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu siapa contohnya? Kebanyakan dari sekte-sekte Syiah. Jadi yang banyak menyerupakan itu kebanyakan dari sekte-sekte Syiah. Di antaranya Karamiyah, menyerupakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifat, termasuk juga As-Salimah. Ya. Intinya sekte-sekte dari banyak dari kelompok-kelompok Syiah. Adapun yang mengingkari Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mentahrif atau dalam kata lain takwil, tapi salah ya, takwil siapa? Seperti Asy'ariyah, seperti Kulabiyah, Maturidiyah. Nah itu kan menyimpang dalam nama dan sifat, namun tidak sampai syirik, keluar dari Islam ya, karena mereka menetapkan kesalahan-kesalahan itu berdasarkan syubhat. Nah, jadi syirik secara umum artinya apa kawan? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, itu definisi syirik. Adapun definisi syirik secara khusus artinya sarful ibadah li ghairillah. Mana? Sarful ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi kalau syirik secara khusus itu definisinya berkaitan dengan apa ya kawan? Dalam ibadah. Tapi kalau syirik secara umum ya berarti maknanya secara umum dari kekhususan Allah tentang rububiyah ya. Sebagaimana juga arti tauhid. Tauhid kalau secara umum kan dia apa? Mengesahkan Allah dalam kekhususan Allah juga yang tiga gitu. Betul tidak? Tauhid secara umum ya sama dengan syirik secara umum. Kalau syirik secara umum artinya mensetarakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah, berarti tauhid pun mengesahkan Allah dalam hal apa? Kekhususan Allah juga yang tiga. Tapi kalau arti tauhid secara khusus apa itu? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Dan itulah hakikat tauhid. Karena para nabi, para rasul tidak diutus untuk menjelaskan tauhid rububiyah. Maka bukan itu hakikat tauhid, tapi hakikat tauhid adalah misi dakwah para rasul, yaitu ani'budullah wajtanibut taghut. Pada pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan. Lalu syai'an, nah ini dia tadi. Syai'an. Ada berapa syai'an di situ? Dua keumuman ya. Keumuman pada kesyirikannya dan keumuman pada apa yang disekutukannya selain Allah. Nah sekarang syai'an, kaedahnya itu dari nakirah fi siyakin nahyi fata'ummus syirka. Jadi kaedahnya kalau ada kata nakirah seperti syai'an fi siyakin nahyi di konteks kalimat negatif. Negatif itu tidak, jangan. Tidak, jangan itu ya. Itu kalimat nafi seperti ini. La tusyriku, itu kalimat negatif namanya, kalimat nafi. Lalu ada syai'annya, ada sesuatu yang disebut dengan nakirah di situ, maka berfaedah apa? Keumuman. Ya. Fata'ummu syirka, maka syiriknya umum. Kabirahu wa saghirahu. Namun tadi sudah kita jelaskan. Jadi syekh di sini hanya menyebutkan satu sisi keumuman. Padahal ada berapa di situ? Dua sisi keumuman. Baik. Al-mana al-ijmaliyu lil ayati, makna global terhadap ayat. Ya'murullah subhanahu wa ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Allah memerintahkan para hambanya agar beribadah kepadanya semata, tidak menyekutukannya. Ya, wa yanhahum anisyirki, dan
melarang dari kesyirikan. Nah, di sini para jemaah sekalian ada beberapa kaidah yang harus kita ambil. Yang pertama, dari lafaz apa tadi? Allah perintahkan untuk beribadah dan melarang kesyirikan. Ya. Baik. Apa kaidahnya? Atau tulis faedahnya ya dari lafaz tadi. Yani Allah menyebutkan ubudullah, lalu Allah melarang berbuat syirik, la tusyriku bihi syai'an. Ya. Maka di sini terdapat sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Innal amra bisyai' nahyun 'an diddihi. Oh, kalau antum bisa nulis Arab, Masya Allah. Nulis Arab. Al-amru bisyai' nahyun 'an diddihi. Artinya, perintah terhadap sesuatu adalah larangan dari lawan perintah tersebut. Tadi apa? Kalau perintah tauhid berarti larangan berbuat syirik. Karena di dunia ini ada pasangan semuanya, kawan. Ada pasangan semuanya. Makanya kadang kita tahu sesuatu itu larangan karena adanya perintah. Kita tahu itu perintah karena adanya larangan. Betul tidak? Seperti masalah sholat Jumat, ya, sholat Jumat ada ancaman, itu juga menunjukkan kepada larangan. Ya. Misalnya orang yang meninggalkan sholat Jumat, ancaman ya, meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut akan dikunci mati hatinya. Berarti di situ terdapat perintah untuk tidak boleh atau perintah untuk melakukan sholat Jumat, karena di situ ada larangan. Terus faedah yang berikutnya, pada ayat ini Allah gabungkan larangan apa tadi? Berbuat syirik dari perintah beribadah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya tidaklah disebut tauhid, tidaklah disebut beribadah apabila dibangun di atas dasar kesyirikan. Dan bisa saja orang beribadah kepada Allah namun berbuat kesyirikan. Ya. Oleh karena itu orang-orang jahiliyah dahulu mereka beribadah dia kepada Allah, namun beribadah mereka dicampur dengan kesyirikan. Nah, lalu saya mengatakan walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah, dan Allah tidak mengkhususkan satu jenis di antara jenis ibadah, yakni apapun ibadahnya ketika dilakukan dengan menyekutukan Allah maka jatuh kepada kesyirikan apapun jenis ibadahnya, entah itu doa, entah itu salat, entah itu puasa dan yang lainnya. Ya, karena banyak macam-macam ibadah, ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Nah, la du'aan tidak pula doa, wala salatan tidak pula salat, wala ghairahuma tidak pula selain keduanya. Yani tetap tidak boleh disekutukan. Liya'umal amru jami'an wa'il ibadah, karena perintah menunjukkan semua jenis-jenis ibadah. Walam yakhussa naw'an min anwa'i syirki, dan tidak dikhususkan dengan jenis-jenis kesyirikan, tidak. Ya. Liya'uman nahyu jami'an wa'il syirki, karena keumuman larangan dari seluruh kesyirikan. Seperti tadi. Ya. Baik kesyirikan jenisnya, baik kesyirikan orang yang disekutukannya itu. Nah, lalu munasabah ayat lil bab sekarang. Munasabah kaitan ayat dengan bab. Annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wan nahyi 'anil syirki. Bahwasanya Allah mulai hak. Ya, ayat ini disebut apa tadi? Ayat apa namanya ini? Ayat Al-Huquq Al-Ashr. Ya. Jadi ayat hak yang 10. Karena di situ Allah menyebutkan 10 hak.
9 untuk makhluknya dan 1 untuk Allah, dan diletakkan di pertama kali. Inna ibtada'at bil amri bit tauhid, diletakkan hak tersebut pertama kali, yakni dengan perintah bertauhid, wan nahyi 'anil syirki, dan larangan berbuat syirik. Fa fiha, maka di dalamnya terdapat faedah tafsirut tauhid. Tafsir tauhid. Apa itu tauhid berarti? Bi annahu ibadatullah, beribadah kepada Allah wahdahu semata, wa tarkus syirki, meninggalkan kesyirikan. Jadi tafsir tauhid itu bukan sekedar menetapkan, tapi juga menafikan. Maka itulah yang dimaksud dengan rukun la ilaha illallah. Ada 2 rukun. Rukun yang pertama an-nafyu, penafian pada kalimat la ilaha, dan rukun yang kedua adalah penetapan pada kalimat illallah. Jadi berapa rukun la ilaha illallah? Ada 2. Berapa syarat la ilaha illallah? Ada 7. Nanti akan kita jelaskan. Baik. Munasabatu mana tadi? Fa fi tafsir. Baik. Ma yustafadu minal ayat wujub ifradillahi bil ibadah. Wujub ifradillahi bil ibadah. Faedah dari ayat yang pertama, wajib mengesahkan Allah dalam beribadah. Mana dasarnya tadi? Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Li'anna Allah amara bidzalika awalan, karena bahwasanya Allah memerintahkan hal itu tauhid pertama kalinya, lalu Allah sebutkan hak-hak yang lain. Fa huwa akadul wajibat, dan tauhid itulah kewajiban yang paling akad, yang paling pasti, yang paling penting, itu akad. Sanian, yang kedua, tahrimus syirki, keharaman kesyirikan. Lianna Allah naha anhu, karena Allah melarangnya darinya. Setiap yang dilarang maka itu adalah imma haram, imma makruh. Setiap yang diperintah imma apa? Yang diperintah imma wajib, imma mustahab. Ya. Adapun yang tidak ada perintah dan larangan, tidak ada kaitan perintah larangan, apa namanya? Mubah. Nah, di sini haram karena syirik dilarang. Dan hukum asal larangan, perhatikan jemaah, kalau mendapati di ayat-ayat Quran atau di hadis-hadis Nabi ada larangan, maka wajib pertama bawa larangan itu kepada haram. Berubah nanti dari haram menjadi makruh jika ada dalil yang memalingkan. Karena kaidahnya al-aslu fin nahi yaqtadil haram. Hukum asal larangan adalah konsekuensinya haram. Sebaliknya, hukum asal perintah konsekuensinya wajib. Berubah dari wajib kepada mustahab jika ada dalil yang memalingkan. Jelas di sini? Nah, sekarang syirik ada yang memalingkan? Enggak ada. Enggak ada yang mengecualikannya syirik. Hatta bid'ah enggak ada pengecualiannya. Kullu bid'atin dhalalah, enggak ada illa, enggak ada. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, subhanallah jamaah, ini isyaratnya. Isyarat bahwa akan muncul orang-orang yang mengatakan adanya bidah hasanah. Ibnu Umar, para sahabat itu, Ibnu Umar salah satunya, dia mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bidah itu sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Itu ucapan, bukan ucapan orang sekarang. Ibnu Umar yang dia menafsirkan hadis Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi hukum asal larangan bid'ah berarti hukumnya haram. Jadi bidah itu haram. Makanya jamaah jangan tertipu dengan orang yang rajin beribadah namun bid'ah. Ya, banyaknya ibadah tidak menunjukkan atau tidak membuat dia dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh dengan Allah. Maka antum lumayanlah di atas sunnah ibadah walaupun pas-pasan, lumayan. Ya. Tapi ya jangan begitu, jangan wah ahli bidah aja percuma, ini kita sudah lumayan. Ya tentu tidak begitu tolak ukurnya. Memang Nabi pernah bersabda bahwasanya fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan, keunggulan ahli ilmu dengan ahli ibadah itu apa? Jadi kalau ditanya mana yang afdal, ahli ilmu atau ahli ibadah? Ahli ilmu yang lebih afdal dari ahli ibadah. Dibandingkannya seperti kal qamar ala sairil kawakib, dibandingkan sepertinya bulan dengan bintang-bintang. Jadi bulan itu ahli ilmu, bintang-bintang yang ahli ibadahnya. Dalam lafaz yang lain, kafadli ala man dunakum,
seperti keutamaan aku Rasulullah dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian derajatnya. Jauh ahli ilmu dengan ahli ibadah. Nah, maksudnya bagaimana ini? Maksudnya ahli ilmu yang ibadahnya itu pas-pasan. Mungkin hanya yang wajib-wajib saja, tapi dia banyak ilmunya, dia mengetahui hukum-hukum syariat, dibandingkan dengan orang jahil, bodoh terhadap syariat namun ibadahnya banyak. Itu maksudnya. Bukan berarti, makna dari hadis ini bukan berarti orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, bukan itu maksudnya. Ya. Baik. Terus, li'anna Allah na'anhu fahuwa asyaddul muharramat, dan dia adalah keharaman yang paling besar, yang paling berat gitu loh. Makanya cuma sekalian, kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, maka amar ma'rufnya kita kepada tauhid pertama kali, dan nahi munkarnya kepada kesyirikan. Berapa banyak orang mengabaikan kesyirikan saudaranya, namun yang diingkari malah dosa-dosa yang ringan bahkan. Ya. Jadi syirik dulu yang diingkarinya. Selamatkan saudara-saudara kita dari kesyirikan. Kemudian salisan yang ketiga, an-najtinab syirki syartun fi sihhatil ibadah. Bahwasanya ijtinab, menjauhi kesyirikan. Perhatikan, dari ayat tadi kita tahu adalah syartun, syarat sahnya ibadah. Kenapa? Li'anna Allah qarnal amra bil ibadah bin nahyi 'anil syirki. Karena Allah menggabungkan, menggandengkan perintah ibadah dengan larangan syirik. Berarti syirik syarat. Syirik syarat diterimanya ibadah harus dijauhi. Berarti syirik adalah merupakan syarat, ya, agar ibadah diterima, agar dijauhi syiriknya itu. Ya. Terus rabi'an anna syirka, perhatikan, haramun qalilahu wa katsirahu. Syirik itu haram sedikit ataupun banyaknya, kabirahu wa saghirahu, besar ataupun kecil. Kenapa? Dari mana dasarnya? Li'anna kalimata syai'an, karena kata syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi. Ya, karena dia adalah bentuknya nakirah pada konteks kalimat nahi. Apa nahi? Larangan. Jadi yang berfaedah umum itu para jemaah, ketika konteks kalimat itu, satu, konteks kalimatnya larangan, yang kedua konteks kalimatnya syarat, yang ketiga konteks kalimatnya penafian, ya. Satu larangan, yang kedua penafian, yang ketiga syarat. Itu semuanya kalau ada nakirah pada tiga konteks kalimat itu, apa yang pertama tadi? Larangan, seperti dalam ayat ini, larangan, ya, wala tusyriku bihi syai'an, wala tusyriku bihi syai'an. Nah, syai'an nakirah dalam konteks kalimat apa ini? Larangan. Yang kedua, dalam konteks kalimat penafian. Apa contohnya? Allah mengatakan la innallaha la yaghfiru. Ini penafian, tidaknya diampuni. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mana syai'annya? Mana nakirahnya? Pada lafaz an yushraka. Fi'il, perhatikan, fi'il mudhari, jemaah. Iya kan? Fi'il mudhari ketika dimasuki an, ya, maka dia menjadi masdar muawwal sehingga lafaznya menjadi syirkan di situ. Jadi maknanya itu menjadi syirkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka diganti dengan apa? An yushraka, fi'il mudhari pakai an yushraka menjadi syirkan di situ. Syirkan nakirah bukan? Nakirah. Makanya yang benar di antara pendapat ulama bahwa Allah tidak mengampuni itu karena di situ syirkan, berarti umum, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Itu yang benar. Jadi syirik kecil pun tidak diampuni oleh Allah kalau terbawa mati belum tobat. Sama dengan syirik besar pun tidak diampuni, sama syirik kecil pun tidak diampuni. Namun yang membedakannya apa antara besar dan kecil? Kalau syirik besar tidak diampuni oleh Allah, maknanya kekal di neraka. Kalau syirik kecil tidak diampuni, maknanya kalaupun harus masuk neraka,
Hah? Kekal tidak? Syirik kecil tidak kekal. Demikian. Jadi harus kita takut dan khawatir terhadap syirik sekecil apapun jika terbawa mati belum tobat. Ayo yang dulu pernah majang-majang jimat, ayo tobat sekarang wis. Yang dia pernah mendam botol dari kiai syirik, hancurkan sekarang, gali. Bongkar walaupun marmer beri 17 juta, bongkar. Kalau tahu. Ya, kalau tidak tahu sudah cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Terus yang ketiga, apabila ada nakirah pada konteks kalimat apa? Syarat. Ya. Persyaratan barang siapa gitu. Ada kata-kata barang siapa itu kan bersyarat itu. Lalu ada nakirah, maka itu berfungsi berfaedah keumuman. Ya. Apa contohnya di dalam ayat misalnya? Ayo, yang ada kata-kata man, siapa, barang siapa, begini begitu, lalu ada kalimat nakirahnya, maka itu berarti umum, karena di situ ada nakirah pada konteks kalimat bersyarat. Misalnya man amila amalan. Barang siapa yang beramal suatu amalan, di situ nakirah bukan amalan, nakirah fi siyaq asy-syart. Jadi amalan di situ mananya umum, amalan apa saja, dari amalan-amalan apa? Duniawi atau ibadah? Ibadah, karena Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna, berarti bukan urusan dunia di situ, amalan-amalan apapun dari amalan ibadah yang nggak ada contohnya dari Rasul, nggak ada perintah dari Rasul, maka tertolak semua, baik itu sholat, baik itu haji, umroh, baik itu menyembelih dan yang semisal. Nah itu maknanya, karena konteks nakirah pada konteks kalimat persyarat. Terus khamisan annahu la yazuju an yusyrika ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Tidak boleh menyekutukan bersama Allah seorang pun dalam ibadah. La malakun. Jangan salah baca, di sini malakun bukan malikun. La malakun, tidak para malaikat, wala nabiyun, tidak para nabi, wala salihun minal auliya, tidak pula orang saleh dari kalangan para waliullah, wala sanamun, apalagi berhala. Sonam. Apa sonam jemaah? Sonam itu adalah ma'ubida min dunillah ala hayatil insanin, ala hayatil insan awil haywan. Sesuatu yang disembah selain Allah dalam bentuk gambar patung, baik berupa manusia ataupun hewan, itu sonam. Jadi sonam itu patung. Adapun kalau al-wathan artinya sembahan selain Allah dalam apapun bentuknya, itu wathan. Maka bedanya sonam dengan wasan, wasan lebih umum daripada sonam. Kalau sonam itu hanya berhala berbentuk gambar, patung. Adapun wasan semua bentuk sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, kenapa di sini umum? Ya, karena kalimat syai'an 'amah, karena syai'an di sini menunjukkan keumuman. Ya, menunjukkan keumuman. Kita tambah wa qauluhu, dan firman-Nya Allah, ini ayat yang berapa? Ayat kelima. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Al-An'am 151 153. Nah, surat Al-An'am ini nanti ojo ketukar dengan surah An-Nisa. Surah Al-An'am ini ya, ini juga dinamakan 10-nya juga, ada 10 karena sama juga 10 ya. Namun kalau yang di An-Nisa tadi adalah hukukul ashar, kalau ini ayatul wasaya al-ashar. Jadi kalau ini wasiat yang 10. Ini dinamakan ayat apa? Ayat wasiat yang 10. Kalau yang tadi An-Nisa ayat hak yang 10. Kalau ini wasiat, karena isinya wasiat Allah ya,
Dan di sini tertulis 10. Kalau bahasa kerennya Ten Commandment. Ya. Ada ya dulu istilah itu. Ya. 10 wasiat Tuhan. Ya. Dan difilmkan dulu. Jadi kisah Nabi Musa. Taib, ini maksud ayat ini. Taib. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah, qul, katakan Muhammad, ta'alau. Taib, kenapa disebut wasiat yang 10? Karena di sini Allah berwasiat 10 perkara, 10 hal. Wasiat pertama, an-nahyu 'anil syirik. Larangan berbuat syirik, ya, wasiat pertama. Wasiat kedua, al-ihsan ilal walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Wasiat ketiga, adamu qatlil aulad. Tidak boleh membunuh anak-anak. Membunuh anak itu 2. Bisa jadi karena takut miskin atau karena miskin, atau bisa jadi karena malu dia anak perempuan. Orang-orang jahiliyah dahulu. Terus yang keberapa? Keempat, an-nahyu 'anil fawahish bi anwa'iha. Larangan, wasiat ya, larangan berupa melakukan hal keji dan berbagai macamnya. Al-fawahish. Termasuk seperti berzina, itu termasuk seperti homoseksual, LGBT, itu fawahish. Ya, nanti akan dijelaskan macam-macamnya. Lalu yang ke berapa? 5, an-nahyu 'an qatli an-nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Larangan membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan cara yang benar. Larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Apa cara yang benar contohnya? Penguasa membunuh dalam rangka menghukum, itu boleh. Penguasa membunuh dalam rangka menghukum, itu cara yang benar. Terus yang berikutnya, terserah wis, hitung sendiri ya. An-nahyu an akli malil yatim. Dalam ayat ini larangan, ini wasiat melarang makan harta anak yatim. Boleh memakan harta yatim, ikhwan, bagi yang mengurusinya, namun dengan cara yang ma'ruf. Taib, ibu janda misalnya punya anak, ya, anak kecil. Lalu si anak kecil ini dinafkahi oleh mantan suaminya ya. Nah, sang ibu kan merawat anak itu, boleh enggak ngambil? Kalau jawab boleh, karena orang tua lebih berhak terhadap harta anak. Ya. Boleh. Namun sang mantan suami nggak ada kewajiban memberi nafkah kepada mantan istri yang sudah dicerai apabila sudah habis masa iddahnya. Jadi ibu-ibu tolong diperhatikan, cerai itu kita tidak boleh langsung pisah. Ya, kita jangan berharap cerai ya, jangan hukum cerai harus tahu. Ketika cerai itu jangan pisah, harus bersama, kumpul tetap dengan suami selama 3 kali bersih, 3 kali suci haid. Itu masa iddah namanya. Nah selama itu biasa kehidupan suami istri dilakukan, hanya jima yang tidak boleh. Melayani suami biasa, suami memberi nafkah juga biasa, ngobrol biasa, tapi posisi cerai. Ya mungkin ngobrolnya sudah dingin lagi kan, karena lagi perang dingin. Mungkin. Terus jima boleh nggak Ustaz? Jima nggak boleh kalau kita memang dalam posisi demikian. Terus kalau jima, ya kalau jima itu berarti namanya rujuk. Jadi tujuan Islam memang kenapa tidak boleh pisah suami istri ketika cerai, supaya satu rumah tetap. Justru yang diharapkan supaya rujuk. Itu loh. Kan biasanya jemaah namanya suami istri bertengkar kan sehari, ya. Masa dia akan menyesal nanti, apalagi pas malam hujan deras di Malang tuh, di Malang ini dingin sekali. Akhirnya mungkin nggak lupa, akhirnya tidur jima, akhirnya sudah. Ya. Dan boleh nggak menjebak? Boleh kalau misalnya, boleh ya. Istri boleh menjebak suami, itu boleh. Ya. Karena hak untuk rujuk bukan istri. Hak cerai itu bukan istri. Mas kamu tak cerai ya? 3 cerai kamu mas. Tetap nggak jatuh walaupun 1000 cerai pun. Jadi istri itu jangan menceraikan suami, nggak jatuh walaupun 1000. Tapi suami sekali saja jatuh sudah. Demikian pula rujuk. Mas kamu tak rujuk mas? Enggak bisa. Kecuali istri menjebak. Suami dielus-elusnya gitu ya, pura-pura lupa. Akhirnya suami pas sudah jima baru ingat, loh aku kan sedang cerai nih, kamu nih. Nah itu sudah sah, itu sudah rujuk sudah. Ya, boleh jebak, dan tujuannya memang untuk itu.
Kan bahayanya ketika suami istri cerai langsung kabur masing-masing pindah rumah atau misah rumah, ini bahaya. Sehingga habis masa iddah menjadi talak bain sugro lagi. Bain sugro itu suami istri sudah tidak boleh rujuk kecuali akad baru, itu bain sugro. Kalau bain kubro sudah 3 kali talak, haram suami istri rujuk kecuali si istri kawin dengan yang lain dan diceraikan dengan cara wajar oleh suami yang lain tersebut, baru boleh nikah lagi. Jadi itu namanya bain sugro kalau sudah habis masa iddah dan tidak ada perbaikan. Ya. Maka selama masa iddah jemaah, istri mendapat nafkah, bahkan istri mendapat harta warisan. Subhanallah. Ini penting, menjaga iddah itu penting. Ketika istri dicerai suaminya dan iddahnya belum habis, suaminya meninggal dunia dan kaya raya, nggak punya anak kecuali istrinya dan ibunya, itu dibagi 2 itu. Harta banyak istri itu dapat karena dia belum habis masa iddahnya. Ya. Enak istri itu, ijab kabul saja. Ijab kabul saja loh, belum diapa-apain sama suaminya, lalu suaminya meninggal dunia, baru ijab kabul saja dapat warisan. Enak. Makanya terkadang ada wanita yang dicari ini, mana yang sudah tua, renta, kelihatannya jantungan, sakit-sakitan, kaya raya. Kalau niatnya begitu, itu istri jangan dikasih warisan, itu sudah. Niatnya buruk. Ya. Cuman dia dapat walaupun sekedar ijab kabul saja. Ya. Kok malas pernikahan ini apa ini? Anak yatim. Terus wasiat wal wafa bil kail, untuk memenuhi timbangan, ya. Wal waznin bil qista, dan juga ya timbangan dengan adil. Terus wal wafa bi ahdillah, lalu perintah untuk menunaikan perjanjian Allah, dan terakhir perintah untuk adil. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Fauzan satu persatunya. Ya nanti kan di sini Syekh disebutkan, di sini ada 10. Yang satu berpegang dengan sunnah. Ya, berpegang dengan sunnah. Apa kata Allah? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Perintah berpegang dengan sunnah dan larangan ya mengikuti firqah-firqah yang menyimpang. Ya, wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan. Nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Syekh di sini. Kita baca dulu. Qul ta'alu, qul, katakan Muhammad, ta'alu. Apa ta'alu? Ai hallumu, kemarilah. Nah, jadi para jemaah, Al-Quran diturunkan dalam 7 bahasa. Maksudnya seperti ini. Jadi terkadang di dalam ayat itu ada membaca dengan ta'alau, tapi dalam logat yang lain juga, misalnya hallumu, dulu tuh begitu, dan dibenarkan oleh Nabi dua-duanya itu. Ya, namun ketika dikhawatirkan terjadi perpecahan di zaman Khalifah Utsman, akhirnya Quran tidak lagi diungkapkan dalam berbagai bahasa tadi, hanya satu bahasa Quraisy saja, karena mereka pertama kali turunnya Al-Quran kepada mereka. Sehingga Quran yang sekarang kita ini, itu lahjanya itu atau bahasanya itu bahasanya bahasa Quraisy. Ya, ta'alau bahasa Quraisy itu. Tapi ada lagi bahasa yang lain, halumu, juga dibenarkan. Dulu itu begitu. Dan Rasul membenarkan dua-duanya. Namun ketika khawatir terjadi perpecahan, akhirnya dijadikan satu. Tapi sama, dua-duanya wahyu dari Allah. Ya, baik dengan kata ta'alau atau dengan kata halumu. Artinya sama, kemari. Itu. Wa aqbalu, yang artinya ta'alau wa aqbalu. Apa arti aqbalu? Yani terimalah. Lalu atlu, maksudnya aqsusu alaikum wa ukhbirukum. Atlu yani aku kisahkan kepada kalian dan aku kabarkan kepada kalian. Ya. Harrama al-haram. Harrama artinya al-haram al-mamnu' anhu, yang terlarang darinya. Al-mamnu', mamnu', terlarang. Mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Itu kalau di Saudi
lagi haji umroh ada mamnu, kayaknya tahu nih, pernah ngaji kitab ini, mamnu'ud dukhul. Oh, mamnu' dilarang, dukhul. Apa dukhul? Dilarang masuk. Ya. Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Dan haram itu adalah, ini menurut ulama fikih definisi ini, yaitu setiap yang disiksa karena melakukannya dan diberi pahala karena meninggalkannya. Ini definisi menurut ulama fikih. Adapun menurut ulama usul, haram itu adalah manahallahu anhu atau manaha anhu syari ala wajil ilzam bitark. Haram itu artinya setiap yang dilarang oleh syariat dalam bentuk penekanan untuk ditinggalkan, itu haram. Taib. Lalu al-ayat. Al-ayat, maksudnya al-ayat itu kata Syekh kan, al-ayat itu ya. Ila akhiril ayati as-salasi min suratil an'am. Maka harakatnya kemana? Al-ayatu ta atau ti? Al-ayati, yakni ila akhiril ayati as-salasi, sampai akhir ayat yang 3. Yani kamu lanjutkan baca gitu loh. Ya. Atau ikra ila akhiril ayat. Begitu maknanya. Atau ikra hadhil ayat. Nah. Terus min qawlihi, yaitu dari mulai qul ta'alau ila qawlihi fi khitamil ayati tsalisah, sampai pada akhir di ayat yang ketiganya, maksudnya 153 kan, 151, 152 ayat 153, yaitu zalikum wassaqum. Nah, tahu kalau itu wasiat dari kata-kata ini dia, zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah atas kalian, ya. Itulah yang Allah wasiatkan atas kalian dengannya agar kalian bertakwa. Jadi poin-poin yang 10 tadi yang Allah sebutkan itu wasiat Allah, baik berupa perintah ataupun berupa larangan, itu wasiatnya. Nah, al-ma'na al-ijmali, tapi di sini ada hadis dibaca di bawah ini. Jadi kaitannya ayat ini ada kisahnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ubadah, fa'an Ubadah, ada ya catatan footnote di bawah? Ya. Fa'an Ubadah bin As-Samit, dari Ubadah bin As-Samit, jangan ibadah, Ubadah radhiyallahu anhu. Bagi ibu-ibu yang tidak membawa yang membawa kitabnya, sambil diharokati, ya. Sambil diharokati. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yubayyi'uni ala haula'il ayat, siapa yang membaiat aku terhadap ayat ini. Lalu Nabi membaca, summa qara'a, lalu beliau membaca ayat qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum hatta khatamal ayat, sampai selesainya ayat as-salas, sampai khatamal ayat as-salasa, sampai selesai ayat yang 3. Lalu kata beliau, perhatikan, ini juga sebagai dalil, ya, bagi ahli sunnah bahwa orang berbuat dosa besar itu tidak kafir. Di akhirat dia di bawah kehendak Allah. Nah, ini dia dalilnya. Faman waffa, siapa yang menunaikan baiatnya, ya. Ini baiat yang 10 tadi loh, tidak syirik, tidak membunuh, ya. Dia tunaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang wa man intaqasa syai'an, siapa yang kurang dari sesuatu yang tadi disebutkan, mungkin jatuh kepada pernah membunuh, ya. Dari 10 wasiat Allah tadi, ya, pernah mungkin melakukan dosa yang disebutkan tadi, adrakahullahu biha fid dunya, ya. Lalu adrakahullahu biha fid dunya kanat uqubatuhu, maka dia mendapatkan di dunia, ketangkap di dunia sebagai hukumannya. Jadi berzina ketangkap zina di dunia, ya berarti itu hukumannya. Pencuri dihukum di dunia, itulah hukumannya. Namun waman akhara ilal akhirah, namun siapa yang
diakhirkan sampai akhirat, di dunia lolos, tidak ketangkap di dunia sampai dia ke akhirat, kana amruhu ilallah, maka kalau di akhirat dia belum tobatnya, sampai mati dia belum tobat, enggak pula ketangkap, kan gitu. Orang Islam berbuat dosa itu para jemaah bisa kemungkinan satu, di dunia lolos dia, namun mati belum tobat, maka ini di bawah kehendak Allah. Atau di dunia ketangkap, ya, ditangkap kemudian dihukum di dunia, maka di dalam riwayat yang lain disebutkan itu kafaratun lahu fil akhirah. Itu sebagai penembus dosa, digugurkan hukuman di akhirat para jemaah. Jadi orang yang sudah dihukum di dunia, di akhirat dibebaskan sebagai kafarat. Ini nikmatnya hukuman dunia. Ya, makanya para sahabat itu banyak yang datang kepada Rasulullah ketika mereka terjatuh kepada dosa. Seperti ada pezina, ya Rasulullah, tahirni qad zanaitu, ya Rasul, sucikan saya, bersihkan saya, ini hukum saya sekarang, saya telah berzina ya Rasulullah. Datang karena ingin bersih. Tapi Ustaz, kalau lolos boleh enggak? Ya tidak harus datang, ya enggak apa-apa, cuman spekulasi di akhiratnya. Spekulasi di bawah kehendak Allah, kan spekulasi jemaah. Bisa jadi diampuni, bisa jadi tidak. Kan gitu, spekulasi. Maka jangan cari spekulasi, segera taubati. Kalau taubat berarti insya Allah Allah ampunkan. Atau bersihkan di dunia ini, datang ya. Namun tidak harus datang para jemaah. Karena Nabi pun berpaling mukanya beliau ketika datang orang berzina. Maksud Nabi, kalau tidak ketemu ya sudahlah, jangan ngaku. Kalau tidak ketemu, maksudnya kalau tidak ada yang memergoki, tidak dihukum, sudahlah, tidak harus, cukup taubat kepada Allah, itu maksud Nabi. Namun kalau sudah memang kadung dia, mungkin jiwanya benar-benar luar biasa ingin bersih, boleh datang ke hakim. Namun hakim mensyaratkan harus orang tadi ngucapin 4 kali. Karena misalnya berzina itu berapa saksinya? 4, maka dia harus ngomong 4 kali. Saya telah berzina, saya telah berzina, saya telah berzina, saya telah berzina. Ya. Maka Nabi sangat ketat. Kata Nabi, abika junun, kamu ngaku zina sama saya, kamu gila apa enggak? Kan bisa jadi kamu gila ngaku-ngaku. Tidak ya Rasulullah. Dan yang lain, mungkin kamu enggak zina cuman peluk cium saja. Tidak ya Rasul, zina ya Rasul. Apakah seperti ember masuk sumur? Ini betul-betul masuk. Kata orang itu, saya telah berzina ya Rasulullah. Masuk. Sampai gitu para jemaah. Akhirnya dibersihkan. Nah, yang ketiga, yang lolos ini. Nah, kalau yang lolos, maka semua diserahkan kepada Allah. Insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu. Allah berkehendak Allah siksa dia, kalau Allah berkehendak Allah ampuni dia. Jelas ya? Baik. Jam berapa lagi? Hah? Masih ada? Baik. Kita baca al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat secara global, ya'murullahu nabiyyahu, Allah memerintahkan nabinya, itu Rasulullah Muhammad SAW, an yaqula li haula'il musyrikin, untuk mengatakan kepada mereka orang-orang musyrik, alladzina abadu ghairallah, yang mereka menyembah selain Allah, wa haramu, dan apa yang diharamkan bagi mereka, ma razaqahumullah, apa yang telah Allah rizkikan bagi mereka, ya, wa qatalu auladahum, yang mereka telah membunuh anak-anak mereka, ya, taqarruban lil asnam, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada berhala. Fa'alu dzalik bi araihim, mereka melakukan hal itu karena sebab araihim. Nah, ini dia bahayanya beragama dengan ra'yu, ya. Jadi mereka lakukan itu karena menurut pandangan mereka, secara akal mereka itu dianggapnya baik. Wa taswili syaitani lahum, dan sebagai bentuk tipu daya setan bagi mereka. Ini memang setan membuat indah, lalu mereka pun memang berpendapat dengan akal-akal mereka. Apa kata Nabi? Hallumu, ya, hallumu, kemarilah, ya, kemarilah, hanya kesinilah. Uqassu alaikum, aku kisahkan kepada kalian, ma harrama, apa yang diharamkan, khaliqukum, oleh Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, wa malikukum, dan penguasa raja kalian yaitu Allah, tahriman haqqan,
Ya. Yani keharaman yang benar-benar, bukan keharaman yang la takharrusan, bukan keharaman yang dikira-kira, takharrus. Wa dhannan, bukan keharaman yang hanya sekedar persangkaan, bukan. Tapi ini tahriman haqqan la takharrusan, bukan yang dipersangkakan, wa dhannan, bukan yang perkirakan, bal biwahyin minhu, bahkan ini keharaman yang datang dari wahyu. Wa amrin min indih, dan perintah dari sisi Allah. Jadi keharaman 10 wasiat ini ada yang berupa keharaman, ada yang berupa perintah. Ya, ada yang berupa larangan, ada yang berupa perintah. Wa dzalika fima wasaqum bihi fi hadhihi al-wasaya al-'ashr. Yang demikian itu adalah apa yang Allah wasiatkan bagi kalian dalam 10 wasiat ini. Nanti ini Syekh merinci para jemaah. 10 wasiat itu alatihiyah, yaitu dia adalah awalan wasakum ala tusyriku bi syai'an. Wasiat pertama adalah agar kalian tidak menyekutukan Allah dengannya sedikit pun. Wa hada nahyun anisyirki umuman, dan ini adalah larangan dari kesyirikan secara umum. Tadi kaidahnya sudah kita sebutkan. Ada syai'an pada lafaz atau pada konteks kalimat nahi. Fatashmal kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillahi. Maka mencakup setiap kesyirikan. Ya. Dari jenis-jenis peribadatan seluruhnya, apapun bentuk ibadah selain Allah. Ya. Wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah, dan setiap wa kullu musyrikin, perhatikan di sini bedanya. Wa kullu musyrikin bihi min anwa'il ibadat al-ma'budat, ya, min dunillahi, wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah. Yani jenis ibadahnya, ibadah apapun, dan jenis yang disekutukannya dari siapapun, entah itu malaikat, entah itu nabi. Nah, itu wasiat pertama. Sanian wasakum bihi, yang kedua wasiatnya apa? Antuhsinu, agar kalian berbuat baik, bil walidaini ihsanan, kepada kedua orang tua dengan apa? Dengan berbagai macam kebaikan. Karena di sini ihsanan nakirah. Ya. Di sini nakirah, umum, menunjukkan bentuk kebaikan dalam bentuk apapun. Bibirrihima wa hifdzihima wa siyanatihima wa ta'atihima, dengan berbuat baik kepadanya, menjaga keduanya, ya, wa siyanatihima, yakni membela keduanya, wa ta'atihima, mentaati keduanya, fi ghairi ma'siyatillah, dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah, wa tarki taraffu' alaihima, dan meninggalkan tarafu', sikap angkuh. Tarafu' itu merasa tinggi, ya, di hadapan kedua orang tua. Setinggi pangkat gelar kita di hadapan orang tua, kita menjadi rendah. Ya. Baik. Salisan, yang ketiga, wasakum alla taqtulu auladakum min imlaq. Wasiat Allah kepada kalian, jangan kalian membunuh anak-anak. Perhatikan di sini min imlaq. Ada min imlaq, ada khasyata imlaq, ada dua. Kalau min imlaq ini karena sebab miskin. Kalau khasyata imlaq, membunuh anak takut miskin, miskinnya belum. Kalau min imlaq, miskinnya sudah apa belum? Kalau min imlaq karena ini min sabab, karena sebab miskin. Ada lagi dalam ayat khasyata imlaq, takut miskin, ya, sampai membunuh. Ai la ta'idu banatikum, jangan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian. Satu, ya. Jadi Syekh di sini membawakan pemahaman membunuh anak itu bisa karena miskin, ya, bisa karena miskin, bisa juga karena gengsi atau malu, ya, karena memiliki anak perempuan sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu, ya. Atau wala taqtulu abna'akum khasyatal faqri, atau jangan pula membunuh anak kalian karena sebab khawatir. Jadi miskinnya belum, tapi hanya khawatir saja. Nah, fa inni razikukum wa razikuhum. Perhatikan, karena aku yang memberi rezeki kalian dan yang memberi rezeki mereka, kata Allah.
yakni anak-anak kita. Falastum yarzuqunahum, bukanlah kalian yang memberi rezeki mereka, bal wala tarzuquna anfusakum, bahkan kalian pun tidak memberi rezeki diri kalian. Allah semuanya yang memberi rezeki. Ya. Bahkan di dalam ayat itu disebutkan, ya, jangan sampai takut miskin dengan itu membunuh anak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah dahulukan, ya, anak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki mereka dan kalian, kata Allah. Maka jemaah sekalian, kalau ada orang masuk KB alasannya karena takut miskin, ini termasuk yang dilarang. Jadi antum masuk KB dengan alasan itu tidak boleh. Tapi kalau dalam rangka ada hajat kebutuhan, maka hukumnya makruh. Ya. Boleh namun kurang baik. Nah, adapun kalau ada hajat misalnya, ya, ada hajat kebutuhan, bisa menjadi hukumnya boleh. Namun hukum asalnya kalau tanpa ada hajat kebutuhan apa? Tanpa hajat kebutuhan makruh, karena tujuan pernikahan untuk memperbanyak anak keturunan. Dan kalau masuk KB alasannya takut miskin, maka haram. Berarti masuk KB bisa 3 hukum. Bisa mubah kalau memang ada hajat, bisa makruh, itu hukum asalnya jika tidak ada hajat, dan bisa haram apabila niatnya karena khawatir miskin. Ya, dan itu apa yang dilarang oleh Allah terhadap orang-orang jahiliyah. Rabi'an, yang keempat, wasakum alla taqrabul fawahish. Allah mewasiatkan kalian agar jangan kalian mendekati al-fawahish, ya, perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, apa yang nampak dan yang tersembunyi. Perhatikan, yang dimaksud nampak katanya terang-terangan di hadapan manusia. Adapun batan maksudnya sembunyi-sembunyi. Ya. Ai al-ma'asi adh-dhahirah wal khafiyah. Ini maksudnya maksiat yang nampak dan maksiat yang tersembunyi. Nah, lalu khamisan, yang kelima, wasakum ala taqtulun nafsal lati haramallahu qatlaha. Allah wasiatkan agar jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Hatta jiwa orang kafir dilarang untuk dibunuh. Kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Ya, boleh membunuh orang kafir itu jika kafir dalam medan peperangan, dalam kondisi perang, kafir harbi. Adapun kafir musta'man, kafir zimmi, tetangga-tetangga kita yang kafir, atau kafir mu'ahad, para turis-turis yang melancong yang masuk ke negeri kita baik karena bisnis atau murni karena pariwisata misalnya, mereka adalah kafir dhimmi, kafir mu'ahad yang haram kita untuk membunuhnya. Man qatala nafsan mu'ahadan lam yara raihatal jannah. Siapa membunuh kafir mu'ahad tidak mencium bau surga. Bagaimana dengan yang muslim, para jemaah? Disebutkan la zawalu dunya ahwan inallah min qatli rajulin muslim bighairi haqq. Runtuhnya dunia, lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim tanpa hak. Ya. Kecuali dengan hak. Nah, berarti yang dengan hak itu apa? Ya. Dengan hak itu ya seperti pemerintah membunuh rakyat yang dihukum karena memang rakyat pantas dihukum mati. Itu boleh. Ya. Wahiyan nafsul mu'minah. Yang diharamkan dibunuh itu yang satu, yang pertama jiwa seorang mukmin. Yang kedua wal mu'ahadah, yaitu orang kafir yang diizinkan dan ada perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Ya. Dan mu'ahadah termasuk yang lain-lain tadi, musta'man juga termasuk. Illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar. Siapa yang membunuhnya, kata Syekh di sini, alladzi yubihu qatlaha, yang memang dibolehkan untuk membunuh itu, ya, yaitu seperti para penguasa min qisasin, ya, karena qisas misalnya orang membunuh dibunuh lagi kan halal. Namun yang membunuh siapa? Para penguasa. Ya, au zinan ba'da ihsan, atau yang berzina setelah dia muhsan. Muhsan itu zina yang pernah kawin, jadi janda atau duda, atau yang sedang kawin, berumah tangga, punya istri atau punya suami. Ya. Jadi kalau yang masih perjaka belum kawin, walaupun mungkin pernah berzina, itu urusan dia. Namun status hukuman zina, kalau dia seandainya berzina, maka dihukumi apa?
perjaka, dia hanya 100 kali cambukan dan diasingkan. Adapun kalau muhsan itu apa? Yang pernah atau sedang nikah. Ya. Itu hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Nah, auriddatin atau orang yang murtad ba'da islamin, setelah masuk Islam. Nah, ini dia dihukum mati, penguasa yang menghukumnya. Baik. Tambah satu lagi, sadisan yang keenam, wasakum alla taqrabu malal yatim. Allah wasiatkan kalian untuk tidak mendekati harta anak yatim. Maksud mendekati ini apa? Ya memakan, menggunakan. Siapa yatim itu? Yatim itu tolong digaris bawah, wa huwa tiflul ladzi mata abuhu, yaitu anak yang bapaknya meninggal. Anak yang belum balik, bapaknya meninggal, bukan ibunya. Kalau ibunya yang meninggal enggak masalah, jangan dikasihani, dan ada bapaknya. Tinggal bapaknya kawin lagi kalau mau, kan gitu. Enggak usah dikasihani. Yang dikasihani, yang dimaksud yatim itu adalah yang bapaknya meninggal karena tidak ada yang memberi apa? Memberi nafkah. Itu jemaah. Dan ada keutamaan as-sa'i 'alal armalah, orang yang menolong, membantu, memperhatikan janda, wal miskin, dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah. Subhanallah. Ya, jadi kalau ada janda di tetangga antum, janda, nafkahi. Jadi membantu janda itu tidak harus dinikahi saja ya kawan. Nafkahi tok tanpa dinikahi. Nafkahi. Ya. Kok ya. Baik. Karena konotasinya kalau dinafkahi diapakan harusnya adanya? Dinikahi itu asli keliru sebenarnya. Menafkahi itu tidak harus menikahi, tapi kalau menikahi pasti menafkahi. Ya. Baik. Illa billati hiya ahsan. Ya. Kecuali boleh mengambil harta yatim dengan cara yang baik. Ya. Min tasrifihi, ya, untuk menyalurkannya harta tersebut bima yahfaduhu, dengan bentuk-bentuk menjaganya. Nah, wa yunammihi, dan untuk mengembangkannya. Boleh kita gunakan harta anak yatim untuk usaha supaya berkembang, ya, supaya bertambah, boleh. Nah, hatta tadfa'uhu ilaihina yablughu asyuddahu, sampai nanti diserahkan kepada anak yatim tersebut ketika dia apa? Dewasa. Lah, tidak harus balik, dewasa, ya. Bahkan walaupun sudah balik tapi belum dewasa, dan dewasanya tentang harta, maksudnya apa? Arushdu wa zawala safahi ma'al bulug, yakni sudah mencapai apa namanya, balik, dan juga sudah rushdu. Ar-rasyid bagi anak yatim itu, yakni dia bisa menggunakan harta dengan baik, membelanjakan harta dengan baik. Ya, belanja, tahu mana yang murah, mana yang mahal, bagaimana cara mengirit, menghemat uang, itu yang dimaksud ar-rasyid, ya. Karena ada anak sudah balik namun tidak pandai mengelola uang. Ya. Misalnya Aqua diberi 500.000 mau saja misalnya, itu enggak rasyid itu orang itu. Karena Aqua masa ada sampai 500.000 1 juta. Ya mungkin kalau yang sudah di ruqyah mungkin, ya. Sekarang kalau sudah di ruqyah itu katanya harganya ada yang 2 juta karena 30 juz ruqyahnya. Masya Allah. Tidak boleh itu jemaah. Ya. Adapun meruqyah di air boleh lalu dikirim, boleh, tapi dijual belikan dengan harga mahal itu tidak boleh. Karena akan menimbulkan unsur-unsur di situ hanya mencari dunia saja, waliyadzubillah. Taib, jadi ai ar-rusyda wa zawal as-safah. Ya. Yani kedewasaan dalam masalah mengelola uang maksudnya. Ma'al bulug, disertai dengan balik. Nah, ya selama masih kecil, masih belum dewasa, kita memelihara uangnya, menjaga uangnya, atau menjaga harta anak yatim tersebut. Dan kalau mencapai zakat, zakati jemaah. Ya, bagi yang pengelola nih harta-harta anak yatim, kalau mencapai zakat, zakati. Jadi kalau harta itu tidak mengenal balik, tidak mengenal gila. Ada orang gila mungkin dapat warisan, punya harta banyak, tetap keluarkan zakatnya walaupun harta milik orang gila. Jadi tidak ada beban taklifi dalam harta. Ya.
Adapun dalam masalah urusan ibadah, salat misalnya, iya, tidak wajib bagi orang gila, tidak wajib bagi anak kecil. Cukup ya. Nanti lanjut lagi ya, ada beberapa poin. Sampai nomor berapa? Sadisan 6 sampai 6, nanti yang ke-7, 8, 9 dan yang ke-10 insyaallah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Hada wallahu taala alam. Dan evaluasi nanti ada insyaallah dari poin yang kita kaji ini. Hadiah insyaallah ada disediakan nanti. Ya. Dan umroh kabarnya sudah dibuka alhamdulillah. Maka nanti mungkin barangkali ada hadiah brosur umroh juga enggak apa-apa insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.